Di depan matanya, gunung batu besar menghantam. Itu cukup untuk mengubur dan menghancurkan kekuatan alam kaisar. Itu adalah segalanya di industri petrokimia, mengubah segalanya menjadi ukiran batu, direduksi menjadi dewa dan kekuatan kuno yang dimainkan di telapak tangan si Ji. Apa yang harus dilakukan Qin Yichen adalah sama dengan Kaisar Pedang Gila saat itu. Langkah mana yang dilakukan Kaisar Pedang Gila saat itu? Apakah dia membunuh si Ji? Atau apakah dia mengambilnya dengan keras? Setidaknya dari kata-kata Kaisar Pedang Gila sendiri, dia menekan si Ji. Qin Yichen tiba-tiba, jika dia tidak salah menebak, platform batu yang ditekan oleh pedang Kaisar adalah sinar dewa kuno dan kekuatan si Ji yang ditekan. Aku takut Kaisar Crazy Saber membunuh sumber kekuatan si Ji di masa lalu. Dan kemudian, dengan Kaisar Sabre, menekannya. Ini seperti memotong lengan si Ji. Tetapi ini hanya metafora. Bahkan si Ji, Raja Dewa Kuno, bahkan tubuh bawaan Qin Yichen dapat dengan cepat menyembuhkan lengannya yang patah. Namun, gumpalan prestise si Ji pasti telah dipotong dan ditekan di sini. Sehingga dia tidak lagi begitu tak terkalahkan. Ada kekurangan, dan beberapa cacat. Ini adalah perkiraan paling konservatif. Ini adalah keagungan Kaisar Pedang Gila saat itu. Apa yang harus dilakukan Qin Yichen adalah tidak kalah dengan Kaisar Pedang Gila. Langit penuh bebatuan menghantam. Hanya satu. Sepertinya bisa menekan Kaisar yang kuat. Tapi Qin Yichen ragu-ragu saat ini. Pedang Kaisar yang menghancurkan segalanya ada di tangannya. Mungkin Kaisar Pedang Gila asli sudah keluar dari sarungnya. Tetapi Qin Yichen baru saja menunjukkan keunggulannya saat ini. Menghadapi tanah berbatu yang dapat menekan alam Kaisar, Qin Yichen tidak dapat menahan rasa takut. Meskipun dia berubah menjadi Kaisar Pedang Gila, dia sekarang memiliki kekuatan hebat dari alam Kaisar dan prestise Kaisar yang menghancurkan dunia, tetapi dia tidak gila. Kaisar Pedang. Dan yang harus dia hadapi adalah para dewa kuno yang menganggap semua yang berkuasa di alam Kaisar sebagai semut. Bagaimana cara menggunakan kekuatan realem Kaisar? Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini membuat Qin Yichen sulit beradaptasi. Ini bukan masalah bakatnya. Tetapi tidak ada pembangkit tenaga listrik Dao Venerable Realem yang dapat mengendalikan kekuatan Kaisar Realem hanya dalam beberapa napas, atau bahkan digigit olehnya. Itu normal. Kekuatan kekaisaran yang agung di tubuh Qin Yichen melonjak, tetapi dia mengertakkan giginya. Dia jelas merasa bahwa kekaisaran mungkin harus dikerahkan secara ekstrim untuk menebas dewa kuno. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan Kaisar Pedang Gila. Dia bukan Kaisar Pedang Gila. Gengsi kekaisaran yang terakhir dan pedang yang terakhir bahkan lebih mustahil baginya untuk menggunakannya secara bebas hanya dalam beberapa napas. Qin Yichen panik, dan langit dan bumi sepertinya tidak pernah menemukan alam kekaisaran yang kuat yang sulit untuk mengendalikan kekuatan kekaisaran. Tapi batu itu semakin dekat dan dekat. Qin Yichen hanya merasa bahwa bahkan jika dia berubah menjadi Kaisar Pedang Gila, sulit untuk memotong batu. Hasil akhirnya hanya batu untuk menekan dan mengubur dirinya sendiri. Kekuatan yang menekan segalanya mendekat, yang membuat Qin Yichen cemas. Dan tiba-tiba, mungkin kilau Chuan Xinlu, atau Chuan Xinlu itu, telah menjadi semacam kekuatan baginya. Jenis pemahaman yang menakjubkan tentang hukum surga membuat Qin Yichen tenang perlahan. Dia bukan Kaisar Pedang Gila. Bahkan jika Kaisar Pedang Gila membiarkan dia mengalami konfrontasi ini dengan Dewa Kuno dengan cara tertinggi, dia bukan Kaisar Pedang Gila. Dan pedang Kaisar Pedang Gila juga bukan pedangnya. Ini sulit untuk diubah. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba berpikir, mengapa dia harus berubah? Tanda seru. Dia bukan Kaisar Pedang Gila. Dan dia ingin mengubah pedang Kaisar Pedang Gila menjadi pedangnya sendiri. Ubah menjadi pisaumu sendiri. Qin Yichen dengan hati-hati merasakan pedang sihir di pelukannya. Ini tidak diragukan lagi adalah pedang alam Kaisar yang telah dipadatkan untuk harta surga dan bumi dalam jumlah yang tidak diketahui. Pada saat itu, Qin Yichen bahkan perlahan menutup matanya. Pisau Kaisar di tangannya berdentang. Dan cahaya mengguncang dunia. Dan ini akan menjadi pisaunya sendiri. Pisauku sendiri. Pisauku sendiri. Detik berikutnya, mata Dewa Qin Yichen menatap tajam. Meskipun itu adalah cahaya ilahi dari Kaisar Pedang Gila. Tapi pada saat itu, Qin Yichen seperti sedang menggambar pisau. Bas. Pedang Kaisar sudah lepas dari sarungnya, dan pedang itu bersinar. Pada saat itu, Qin Yichen bukan lagi Kaisar Pedang Gila. Sebaliknya, Kaisar Pedang Gila menjadi Qin Yichen, dan Qin Yichen memiliki kekuatan Kaisar Pedang Gila, dan bisa meledakkan prestise Kaisar Agung yang dimiliki oleh Kaisar Pedang Gila. Menjadi pisau Qin Yichen. Ambilkan aku pisau. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, cahaya pedang melonjak, memotong cahaya langit. Pada saat itu, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan meraung liar. Itu seperti aumannya, tetapi itu berasal dari mulut Kaisar Pedang Gila. Itu tidak bisa dibedakan. Atau mungkin, Kaisar Pedang Gila seperti ini sebelumnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya pedang yang dapat menghancurkan dunia memotong lapisan bebatuan.
mengubahnya menjadi bubuk, cahaya bila tidak ada habisnya, dan batu itu tampak tak berujung. Namun, tatapan Qin Yichen seperti obor. Itu adalah murid kaisar dari Kaisar Pedang Gila, yang membuatnya tampak bisa melihat semuanya, dan tatapannya berubah menjadi cahaya pisau, mampu menembus batu di balik bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya pedang itu mengamuk, dan Qin Yichen sepertinya merasakannya pada saat itu. Dia sepertinya memahami misteri yang terkandung di dalam labu Luya, yang merupakan kekuatan ribuan cara untuk berubah menjadi sinar cahaya pedang, dan asal mula jalan. Buku 7 anak panah berkepala paku Luya, dalam legenda, adalah untuk mengambil seberkas darah dari musuh, mengukir namanya, dan membunuh musuh ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, Qin Yichen sepertinya menembus legenda, menunjuk langsung ke kebenaran. Darah musuh tidak penting, dan tabu nama tidak penting. Yang penting adalah Luya menangkap nafas musuh, dan menggunakan nafas ini sebagai panduan. Dia mengorbankan kekuatannya, menebas jalan lawan, dan memadamkan jalannya terkait dengan musuh. Semua. Hal yang sama berlaku untuk pisau Kaisar Pedang Gila, memotong segalanya, memotong langit dan bumi. Bahkan Qin Yichen hanya merasa bahwa itu adalah kesombongan yang bahkan Dao Surgawi berani langgar, dan akan ditebas. Tapi pada saat ini, cahaya pedang tirani ini semua berubah menjadi pukulan yang ditebas Qin Yichen, membuat pedang di tangannya. Cahaya pedang yang menembus langit fajar meresap dan menghancurkan batu dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Setelah batunya, rok batunya pecah, membuat melolong melengking seperti batu pecah. Pada saat ini, di depan mata Qin Yichen, hanya cahaya pedang yang tersisa. Tetapi Qin Yichen tidak tahu bahwa kedua tetua umat manusia saat ini telah dikalahkan oleh iblis besar. Awalnya, kedua tetua manusia itu dominan, tetapi Yichen berubah menjadi patung batu. Selain itu, patung batu ini tampaknya sangat rapuh, dan ancaman lilin 9 yin sama sekali bukan omong kosong. Ini adalah metode para dewa kuno. Tampaknya benar-benar mengubah dewa pedang bawaan menjadi batu. Selama batu itu pecah, Yichen akan benar-benar jatuh. Dengan cara ini, apalagi dua tetua umat manusia, bahkan leluhur kedua kaisar dan Qi ada di mana-mana. Mereka tidak berani terbang keluar dari lengan dua tetua umat manusia. Lagi pula, Zhu Jiuyin sepertinya hanya tidak berani membunuh Feng Lianwu. Tetapi bagi mereka, itu sangat menakutkan. Tiang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Putri Wenxing sedang menggigit giginya saat ini. Dia melihat bahwa Feng Lianchu ingin mengambil patung batu yang terbuat dari kayu. Tetapi penatua kota Feng Shui, ras manusia yang bermartabat, tidak peduli bagaimana kekuatan digunakan. Patung batu itu mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka tampak kaku selamanya.